Halo, selamat siang. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di kelas Korea Go Indonesia yang keempat ya. Ini adalah kelas keempat di bulan November ya. Untuk kelas chapter 2 ini, hari ini adalah kelas terakhir yang berkaitan tentang pembagian materi. Setelah itu nanti kita akan share link untuk evaluasi yang sudah dipelajari selama bulan ini untuk nanti teman-teman bisa kerjakan sampai maksimal hari Selasa jam 23.59 ya. Terus nanti minggu depan kita akan bagi-bagi bareng-bareng bahas evaluasinya dan juga nanti teman-teman bisa belajar dari kesalahan atau yang harus diperbaiki dari jawaban evaluasi teman-teman semuanya. Oke, ini kita mulai aja chapter 22 ya. Kita masuk ke chapter 22. Hari ini kita akan belajar 2 grammar yaitu meon andueda sama nika ya. Kemudian kita juga akan belajar percakapan di mana kedua grammar itu bisa diaplikasikan. Oke, kita mulai aja dari percakapan yang pertama ya. (22과) 무단 횡단을 하면 안 돼요. 대화 1. 차가 안 와요. 빨리 건너가요. 여기에서 길을 건너면 안 돼요. 차도 없는데 뭐 어때요? 얼마 전에 제 친구도 무단 횡단을 하다가 다쳤어요. 정말요? 저는 무단횡단 금지 표지판이 있어도 그냥 길을 건넜는데. 투안 씨도 앞으로 조심하세요. 저기 횡단보도가 있어요. 빨리 가요. Oke, itu tadi adalah percakapan antara Tuan sama Monica ya. Kita masuk ke breakdown artinya dulu. Pertama mulai dari Tuan ya. 차가 안 와요. 빨리 건너가요. Ya. 차가 mobilnya, 안 와요. Tidak datang. Maksudnya itu nggak ada mobil lewat seperti itu ya. Kalau mau nyebrang itu kan biasanya kita harus tengok kanan kiri dulu kan. Nah, ini kebetulan di jalanan itu lagi sepi gitu kan. Terus 빨리 건너가요. 빨리 건너가요. 건너가요 itu artinya adalah pergi menyeberang ya. 건너다 itu artinya seberang gitu kan. Kalau 건너가요 pergi ke seberang maksudnya. Maksudnya adalah menyeberang ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalimat yang kedua adalah 여기에서 길을 건너면 안 돼요. Ya. 여기에서 길을 건너면 안 돼요. Ya, itu dia cara motongnya ya. 여기에서 potong 길을 건너면 potong 안 돼요. 여기에서 itu artinya adalah kalau di sini. Kemudian 길을 건너면 ya, kalau menyeberangi jalan tidak boleh. 안 돼요. Ya, 안 돼요 itu diartikan sebagai tidak boleh atau tidak dijadikan. Artinya adalah dueda itu kan artinya adalah jadi ya. Jadi kalau misalnya secara literal artinya adalah tidak dijadikan, maksudnya adalah tidak boleh. Kemudian kita masuk ke kalimat yang ketiga. 차도 없는데 potong 뭐 어때요? 차도 없는데 뭐 어때요? Gitu ya. Maksudnya adalah mobilnya nggak ada kok gitu ya. Terus kenapa kok nggak boleh? Maksudnya seperti itu ya. Ini biasa ya kayak kita di Indonesia apalagi banyak ya
Kalau jalanan sepi, nggak ada mobil lalu lalang, ya udah terabas aja gitu ya, walaupun nggak di zebra cross. Tapi kalau di Korea tuh rata-rata, ya walaupun nggak ada mobil lewat, tetap aja orang nunggu-nunggu di samping, nunggu lampu merahnya gitu ya. Ini kita udah belajar grammar 없는데 minggu lalu ya. 없는데 itu bisa digunakan sebagai untuk building a sentence atau membangun sebuah kalimat ya, menggabungkan dua kalimat majemuk menjadi satu. Dan juga bisa juga menyatakan sebagai kondisi kontras sebuah kalimat ya, kan ini kontras ya. Ini mobilnya nggak ada kok, terus kenapa kok nggak boleh nyebrang gitu. Itu ya. Kemudian kalimat yang keempat adalah 얼마 전에 제 친구도 무단 횡단을 potong 하다가 다쳤어요. Bisa seperti itu atau kalau mau panjangan dikit kata-katanya menjadi 얼마 전에 제 친구도 무단 횡단을 하다가 다쳤어요. 얼마 전에 itu artinya adalah beberapa waktu lalu, nggak berapa lama sebelumnya, maksudnya seperti itu ya. 전 itu kan artinya sebelumnya, kemudian 얼마 berapa ya. Maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia adalah beberapa waktu sebelumnya, nggak lama sebelum ini, maksudnya seperti itu ya. 제 친구도 teman saya pun 무단 횡단을 하다가 mudan 횡단 itu artinya adalah menyeberangi sembarangan ya. 횡단 itu adalah tempat penyeberangan ya. Kalau mudan itu artinya adalah di luar garis seperti itu. Maksudnya itu seperti itu ya. Tapi kalau diartikan jadi satu ya, even kalau kita cari di kamus artinya adalah jaywalking atau menyeberang sembarangan. Semua yang depannya adalah mu itu artinya adalah no ya, non atau no. Sama kayak misalnya tidak punya pekerjaan itu bahasa Koreanya adalah mujik ya. Mujik. Mujik. Mujik ini artinya adalah unemployed ya atau jobless. Jobless. Itu. Ya, jadi biasanya depannya adalah mu itu biasanya menandakan sebuah kalimat yang indikasinya adalah negatif atau ada unsur no, non gitu maksudnya. 하다가 다쳤어요 ya. 다쳤어요 itu maksudnya adalah terluka ya. Terluka. Nah, ini ada 하다가. 하다가 itu maksudnya adalah ketika dia menyeberang, belum selesai menyeberangnya, terus dia terluka. Mungkin karena ketabrak atau keserempet, seperti itu ya. Ini daga ini juga adalah grammar, tapi kita belum belajar grammarnya sekarang. Cuma teman-teman biar tahu aja bahwa ada grammar yang berkaitan dengan daga. Kemudian kalimat yang selanjutnya adalah 정말요. 저는 무단 횡단 금지 표지판이 있어도 그냥 길을 건넜는데. Ya, ini dia berbicara kepada dirinya sendiri, makanya dia belakangnya nggak ada yo-yo-nya, atau dia mau menyelesaikan kalimat, tapi dia belum tahu mau menyelesaikan kalimatnya gimana yang enak, akhirnya dia masih bilang kononente ya, maksudnya kenapa kok dia tidak ada kata-kata yo ya, jadi seolah-olah dia kayak bilang bambal gitu. Artinya adalah 정말요, benarkah 저는 saya 무단 횡단 금지 표지판이 있어도 ya, cara motongnya seperti itu ya, jauh ya. 무단 횡단 금지 표지판이 있어도 sepanjang itu. 무단 횡단 금지 표지판 ini adalah satu kata, yaitu adalah noun atau kata benda. 표지판, pan itu artinya adalah papan. Ya, 표지판 itu maksudnya adalah papan simbol ya. Maksudnya adalah rambu lalu lintas seperti itu ya. Ya, 무단 횡단 금지 표지판, papan lalu lintas. 금지 artinya dilarang. Dilarang menyeberang seberangan. Jadi maksudnya itu semacam rambu lalu lintas yang menunjukkan bahwa dilarang untuk menyeberangi jalan sembarangan, itu tidak boleh. Jadi ini artinya kalimatnya sampai sini ya, potongnya ya.
Wah, kalau saya sih, walaupun ada isodo, di sini artinya adalah walaupun ada papan rambu larangan menyeberang sembarangan, saya 그냥 길을 건너는데 jalan atau menyeberangi jalan aja. 그냥 itu artinya adalah semacam nggak ya udah gitu loh ya. Genyang di sini artinya adalah semacam ya udah nyebrang aja walaupun nggak ada papan walaupun ada papan penyeberangannya, dilarang nyebrang sembarangan, tapi kalau mobilnya nggak ada yang lewat, ya udah saya nyebrang, kayak gitu ya maksudnya, sense-nya seperti itu. Kemudian kalimat yang terakhir adalah Tuan Shido, 앞으로 조심하세요. Tuan Sinya pun ke depannya ya, 앞으로 adalah ke depannya, 조심하세요. Berhati-hatilah ya. 조심하다 itu artinya adalah hati-hati, careful. Kemudian ada 저기 횡단보도가 있어요. Di sana ya, 저기 di sana 횡단보도가 있어요. 횡단보도 itu adalah zebra cross ya. Zebra cross itu adalah 횡단보도. 빨리 가요. Ayo cepat pergi yuk. Gitu ya. Itu tadi adalah breakdown dari percakapan yang pertama beserta arti-artinya dan juga cara intonasi memotongnya. Sekarang kita dengarkan sekali lagi percakapannya sambil teman-teman belajar cara pemotongan intonasinya ya. Kita mulai sekarang ya. 22과 무단 횡단을 하면 안 돼요. 대화 1. 차가 안 와요. 빨리 건너가요. 여기에서 길을 건너면 안 돼요. 차도 없는데 뭐 어때요? 얼마 전에 제 친구도 무단 횡단을 하다가 다쳤어요. 정말요? 저는 무단횡단 금지 표지판이 있어도 그냥 길을 건넜는데. 투안 씨도 앞으로 조심하세요. 저기 횡단보도가 있어요. 빨리 가요. Oke, itu tadi ya. Kita sudah belajar di percakapan yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke grammar, penjelasan grammar yang ada di kalimat ini, ya. Sebelumnya kita belajar dulu ya. Ini ada papan-papan rambu larangan ya. Sebenarnya ini nggak cuma ada di Korea, di Indonesia pun juga ada ya. Nah, ini teman-teman bisa belajar nama-nama signage-nya, rambu-rambunya ya. Ini biasanya banyak ada di tempat-tempat umum terutama ya. Oke. Di sini teman-teman perhatikan ya, kalau ada yang gemji itu adalah artinya adalah dilarang ya. Kalau ini kan gemyon. Gemyon ini adalah dilarang rokok gitu ya. Tapi kalau ada yang gemji gini, ini artinya adalah dilarang seperti itu. Oke, kita sekarang lanjut ke grammar yang pertama. Grammar yang pertama ini adalah 으면 안 되다. 으면 안 되다. Jadi 으면 안 되다 ini biasanya mengikuti bentuk kata kerja ya. Polanya adalah kata kerja plus 면 안 되다 ya. Berarti kalau kata dasarnya 면 안 되다 itu nanti bisa menjadi 면 안 돼요 atau kalau bentuk lebih formal menjadi 면 안 됩니다. Gitu ya. Arti ini biasanya digunakan untuk menyatakan larangan ya. Nah, tapi kalau kita breakdown secara literally, secara artinya ya, per kata-katanya itu, artinya adalah kalau melakukan titik-titiknya itu adalah kata kerjanya, tidak boleh gitu ya. Arti sebenarnya adalah kalau melakukan titik-titik itu tidak boleh gitu.
Cara menempelkan myeon andoeda itu seperti biasanya, itu, ada pembagiannya menjadi 2 ya. Kalau berakhiran vokal atau huruf hidup dan juga huruf konsonan real atau R atau L ya, itu mengikutinya adalah myeon andoeda ya. Kenapa kok real ini adalah konsonan tapi diikutinnya sama myeon andoeda? Karena biasanya kalau itu kata kerjanya ada realnya, dia realnya akan hilang, otomatis meninggalkan huruf vokal aja. Nah, makanya disambungkan dengan myeon, ya. Sedangkan yang satu lagi adalah kalau kata berakhiran konsonan atau huruf mati, ya, itu disambungkannya sama myeon andoeda ya, karena huruf matinya harus bisa kesebut, agar bisa kesebut ditambahkan dengan huruf gitu ya. Kita lihat dulu contoh-contoh yang huruf berakhiran kata-kata kerja berakhiran vokal atau real. Yang pertama itu ada gada, pergi ya. Jadinya kalau gada itu disebutnya menjadi 가면 안 되다. 가면 안 돼요. 가면 안 됩니다. Ya. 네가 가면 안 돼요. Ya, kalau kamu pergi nggak boleh. Kamu nggak boleh pergi maksudnya gitu ya. Kemudian yang kedua ada 보다. 보면 안 돼요. 보면 안 돼요 ya. Kalau lihat nggak boleh. Dilarang melihat. Maksudnya gitu ya. Kemudian ada 운동하다. 운동하면 안 돼요. Ya, 운동하면 안 돼요. Kalau berolahraga tuh nggak boleh. Dilarang berolahraga. Maksudnya ini kayak misalnya di Sungai Hanggang ya. Sungai Hanggang itu kan luas panjang ya. Sungai Hanggang itu ada luas panjang. Ada banyak sekali tempat-tempat yang bisa dibuat nongkrong. Portnya itu banyak. Ya. Nah, sepanjang Sungai Hanggang ini ada yang tempatnya khusus untuk nongkrong dan ada juga tempat yang untuk olahraga gitu kan. Nah, mungkin ini ceritanya adalah dia mau jogging atau mau main fitness di tempat yang ini tempat nongkrong-nongkrong. Harusnya dia olahraga yang di bagian port yang khusus olahraga. Mungkin seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah seda. Seda ini adalah artinya adalah menulis ya. 쓰면 안 돼요. Tidak boleh menulis ya. Untuk contoh kalimat yang berakhiran real itu adalah membuat ya. Membuat itu adalah 만들다. Ya, kita masih ingat ya. 만들다 artinya adalah membuat. 만들다 itu kalau dia bertemu sama myeon, itu kan dia berakhiran dengan huruf real ya, sebelum kata-kata da ya. Otomatis realnya akan hilang, dia akan menjadi 만들면. 만들면. Jadinya 만들면. Gitu. Ya, artinya adalah membuat. Gitu. Sekarang kita lihat contoh kata-kata yang berakhiran konsonan sehingga harus dipasangi dengan myeon ya. Contohnya adalah anta. Anta atau artinya duduk menjadi 앉으면 ya. 앉으면 agar dia bisa terbaca menjadi 앉으면. Kalau 안면 itu aneh ya, nggak bisa kesebut bagi orang Korea. Kemudian ini ada batta. Batta itu menerima, ini adalah 받으면 ya. Karena ini adalah huruf diket, otomatis dia akan menjadi myeon. Nah, ini ada juga yang huruf kata-kata kerja tapi dikasih tanda bintang. Ini mungkin teman-teman masih ingat, ada kata-kata kerja yang bentuknya adalah irregular atau tidak beraturan. Verb-nya tidak beraturan. Salah satunya adalah deta. Ya, deta ini artinya adalah mendengar dan dia ada salah satu bentuk yang irregular atau tidak beraturan ya. Huruf digetnya bukan menjadi 들으면 tapi 들으면. Ya. 들으면. Huruf digetnya otomatis menjadi huruf real. Jadi karena dia aslinya adalah kata deta, nggak bisa menjadi dedemyon tapi 들으면. Alasannya ya alasan basicnya sih karena agar lebih mudah diucapkan. Tapi beda lagi kalau misalnya ada kata-kata tutup ya. Tutup, pintunya tutup ya. Atau tokonya tutup. Itu kan bahasa Koreanya datta ya. Datta. Nah, kalau data ini dia bukan irregular, tapi tetap akan menjadi da, de,
myon. Gimana caranya tahu huruf diket yang beraturan sama yang nggak beraturan itu yang mana ya? Nggak ada cara lain selain harus menghafal. Jadi sering-sering membaca kalimat seperti itu ya. Kemudian ini ada kata buta. Buta di sini juga siotnya yang berakhir nama siot ini juga dia berbentuk irregular atau tidak beraturan. Jadi bukannya busemyon ya, tapi dia akan menjadi buemyon. Jadi siotnya akan mendadak hilang ya, busemyon. Ini busemyon ini artinya adalah ada beberapa ya, tapi biasanya ini artinya adalah yang menjadi buemyon itu adalah yang artinya menuang. Ya, menuang. Jadi kayak menuang air itu biasanya dia akan menjadi buemyon. Atau juga bisa yang artinya bengkak ya. Yang artinya bengkak itu juga jadinya buemyon. Jadi kalau misalnya kamu kulitnya bengkak itu pibuga buemyon. Nah, itu. Jadi kalau kulitnya bengkak nggak boleh dikopek-kopek seperti itu. Itu ya. Sekarang kita lihat contoh pengaplikasian kata-katanya. Nah, ini adalah contoh beberapa kalimat ya. Yang pertama adalah 실내에서 담배를 피우면 안 돼요. Ya. 실내 itu adalah indoor, dalam ruangan. Kata gantinya adalah antonimnya atau lawan katanya adalah 실외. Artinya adalah luar ya. Ini adalah outdoor. 실내 artinya adalah indoor, 실외 artinya adalah outdoor. 실 itu artinya adalah ruangan, room. Ya, 실내에서 di dalam ruangan, 담배를 피우면 kalau meniup rokok ya. Kalau orang Korea bukan menghisap rokok tapi meniup rokok. Ya, karena rokok itu kan habis disedot ditiupin asapnya ya yang dilihat sama orang Korea. 담배를 피우면 안 돼요. Ya. Cara mengartikannya kita potong dulu ya. Masih ingat cara memotong kalimat minggu lalu? Kita cari dulu partikel penyambungnya karena biasanya partikel penyambung itu adalah membedakan mana yang kalimat pertama dan kalimat kedua ya. Kita artikan kalau merokok di dalam ruangan tidak boleh. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia secara simpel diartikan sebagai dilarang merokok di dalam ruangan, gitu ya. Kemudian kalimat yang kedua adalah 운전 중에 전화하면 안 돼요. 운전 itu adalah driving, menyetir. 운전 중 itu berarti di tengah-tengah menyetir. 중 itu artinya adalah di tengah-tengah. Tapi kan awkward ya kalau artinya jadi di tengah-tengah menyetir gitu, maksudnya adalah ketika sedang menyetir. Ya. 전화하면 kalau menelepon 안 돼요, tidak boleh. Maksudnya adalah kalau menelepon di saat sedang menyetir itu tidak boleh. Dilarang menelepon saat menyetir, gitu ya. Sekarang kalimat yang ketiga, itu yang pertama adalah 한국어 수업 시간에는. Ya, ini kan ada partikel subjek biasanya dipotong intonasinya kalau partikel subjek ya. 한국어 수업 시간에는 영어로 말하면 안 돼요. 한국말을 하세요. Ya. 한국어 수업 시간에는 pada jam pelajaran bahasa Korea. 수업 itu artinya adalah pelajaran ya. 영어로 말하면 kalau bicara dengan bahasa Inggris ya. 영어 itu artinya adalah bahasa Inggris. Tadi kata 영국. 영국 itu adalah negara Inggris. 영국. Berarti bahasa Inggris adalah 영어. 한국 adalah Korea Selatan, berarti bahasa Korea adalah 한국어. Indonesia adalah Indonesia, tapi bahasa Indonesia adalah Indonesia. Gitu ya. 안 돼요. Tidak boleh ya. 한국말을 하세요. Lakukanlah bahasa Korea. Maksudnya berbicara dalam bahasa Korea gitu ya. Jadi ini kalau secara literal dalam artiannya adalah pada jam pelajaran bahasa Korea, jika
berbicara dengan bahasa Inggris itu tidak boleh. Ya, atau diartikan dalam bahasa Indonesia secara natural, yaitu dilarang berbicara dalam bahasa Inggris saat pelajaran bahasa Korea. Bicaralah dalam bahasa Korea, gitu ya. Contoh yang selanjutnya adalah 18살은 술을 마시면 안 돼요. Ya. 18 sal ya, itu adalah 18 tahun. 18 years old ya. Surul masimyon, kalau minum minuman keras ya. Sul itu artinya bisa diartikan sebagai makgeolli atau arak beras, bisa juga diartikan sebagai soju atau bisa juga diartikan sebagai mekju ya. Pokoknya sul itu adalah segala pun yang berhubungan dengan minuman-minuman keras atau minuman beralkohol. Jadi yol-yodol saden, kalau 18 tahunan ya, orang yang berumur 18 tahun maksudnya seperti itu. Surel masimyon, kalau minum minuman alkohol itu tidak boleh. Ya, maksudnya adalah dilarang minum minuman keras bagi usia 18 tahun ya. Di Korea usia yang legal untuk boleh minum minuman beralkohol itu adalah umur 19 ya. Orang Korea itu baru dikatakan dewasa kalau misalnya mereka udah umur 19 ya. Biasanya kalau beli rokok atau beli apa namanya? Minuman keras itu dibutuhkan paspor ya atau kartu ID seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut di kalimat yang selanjutnya yaitu 여기에 앉으면 안 돼요. 여기에 앉으면 안 돼요. Kalau duduk di sini tidak boleh ya. Maksudnya adalah dilarang duduk di sini. Oke. Ini adalah contoh-contoh dari pengaplikasian partikel grammar 면 안 되다 atau 면 안 돼요 atau 면 안 됩니다 yang mana fungsinya adalah menyatakan larangan ya atau prohibition ya, larangan. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah dilarang seperti itu. Oke. Sekarang kita coba lihat di apa namanya? Lembar buku ya. Oke, di lembar buku ini contohnya kita masuk langsung ke pengaplikasian kata-katanya ya. Ini yang nomor 1 adalah 안에 빈칸에 맞으면 표현을 보기에서 골라 으면 안 되다를 사용해서 문장을 완성하세요. Lengkapilah kalimat dengan menggunakan partikel 으면 안 되다 dengan kamu memilih dari kota ini lalu kemudian masukkan ke dalam titik-titik in blanks, 빈칸 ya. Oke, di sini pilihan kata-katanya ada 3 yaitu 들어가다, 사진을 찍다, dan 통화를 하다. Ya. Kita coba yang pertama dulu. Ini kan gambar orang dicoret. Ini maksudnya adalah nggak boleh ada orang gitu ya. Berarti dilarang masuk. Ya. Aneh, artinya an itu adalah di dalam ya. Maum aneh, maum soge itu artinya adalah di dalam hati. An itu artinya adalah di dalam ya, berarti aneh dilarang masuk ke dalam itu berarti aneh. Dari kata dasar 들어 가면 안 되다, 안 돼요, 안 됩니다 ya, atau an 돼요, terserah sih mau pakai yang 안 됩니다 atau 안 돼요. Tapi kalau 안 됩니다 digunakan untuk lebih formal ya nuansanya dibandingkan dengan 안 돼요. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, ada 공연장 안에서 titik. 공연 itu adalah event. Ya, acara, pentas itu adalah 공연. 공연장 안에서 dilarang memotret. Ini mungkin biasanya ada di konser-konser ya.
Konser-konser biasanya nggak boleh memotret dengan kamera. Mungkin kalau dengan HP masih diperbolehkan karena kan kualitasnya berbeda dengan kamera ya. Sekarang kita masuk lagi ke 공연장 안에서 사진을 찍으면 kita masuk ke 사진을 찍으면 찍으면 안 돼요. 안 됩니다. Tidak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah 극장 안에서. 극장 itu adalah CGV. Sebut merek. 극장 itu adalah bioskop ya. Oke, jadi kita masuk lagi ke kalimat ini artinya adalah 극장 안에서 di dalam bioskop ya. Pilihannya adalah 통화를 하다 berarti 통화를 하면 통화를 하면 안 돼요. 안 돼. Ya. Tadi pilihannya ya, kita sudah mengerjakan 3 contoh, yaitu yang pertama aneh, 들어가면 안 됩니다, dilarang masuk. Kemudian yang kedua, 공연장 안에서 사진 찍으면 안 됩니다, atau dilarang memotret di dalam event, tempat event ya. Tempat event itu ada bentuk stadium, biasanya kalau konser kan di dalam stadium ya. Kemudian yang ketiga adalah 극장 안에서 통화를 하면 안 돼요. Dilarang atau tidak boleh melakukan pembicaraan. 통화 itu kan sebenarnya artinya adalah percakapan ya maksudnya. Tapi di sini maksudnya menelepon ya. 통화 itu adalah sebenarnya literally artinya adalah percakapan. Di dalam bioskop dilarang bercakap-cakap atau maksudnya di dalam bioskop dilarang menelepon. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke percakapan yang kedua. Ya, kita dengarkan dulu percakapannya. 대화 2. 리안 씨, 버스 정류장에서 담배를 피우면 안 돼요. 밖에서도 담배를 피울 수 없어요? 네. 버스 정류장은 금연 구역이니까 담배를 피우면 벌금을 내야 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 리안 씨, 저 때문에 5만 원 벌었으니까 밥 사세요. 에이, 왜 그래요? Oke, tadi adalah percakapan antara Jihun dan juga Rihan. Oke, kita breakdown dulu kalimatnya. Yang pertama adalah 리한 씨, 버스 정류장에서 담배를 피우면 안 돼요. 리한 씨, 리한, 버스 정류장에서 ya. 버스 정류장에서 담배를 피우면 안 돼요. 버스 정류장 ini artinya adalah halte. Tapi bacanya adalah 정류장. Ya, 버스 정류장에서 담배를 피우면 안 돼요. 리한 씨, di halte bis, kalau meniup rokok ya, maksudnya adalah kalau merokok itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua adalah 밖에서도 담배를 피울 수 없어요. 밖에서도 담배를 피울 수 없어요. 밖에서, 밖 adalah di luar, eso adalah di, do adalah juga. Di luar juga maksudnya adalah di luar pun, gitu ya.
피울 수 없어요 ini adalah bentuk grammar ya. Bentuk grammar yang artinya tidak bisa ya. 수 있어요 sama 수 없어요 itu kalau 수 있어요 artinya adalah bisa, can ya. Ini aku tulis di sini ya. Kita belum belajar grammar ini tapi ini biar teman-teman tahu aja dulu ya. 수 있어요. 있어요. 요. Itu artinya adalah bisa. Bisa. Can. Sedangkan lawan katanya adalah 수 없어요. Yang artinya tidak bisa atau can't. Cannot. Ya. Jadi kayak kemarin teman-teman yang mungkin lihat dramanya Sodarmi, yang Sodarmi ya lagi telepon gitu ya. Dia kan bilang 할 수 있어요. 할 수 있어요. Itu maksudnya adalah pasti bisa, aku bisa gitu ya. Jadi yang ada 수 있어요 itu biasanya artinya adalah bisa, sedangkan lawan katanya adalah 수 없어요, artinya tidak bisa. Jadi di sini adalah 밖에서도 bahkan di luar pun tidak bisa merokok. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian kalimat yang ketiga, 네, 보수 정류장은 금연 구역이니까 담배를 피우면 벌금을 내야 돼요. Mulai panjang ya kalimatnya ya, tapi kita kalau mau mengartikannya, kita cari dulu yang mana partikel grammar penyambungnya. Yang pertama kita udah ketemu nikah, kita potong dulu ya. Kemudian kita ketemu yang kedua adalah myon. Ini kan sama-sama partikel penyambung kalimat majemuk ya. Sekarang kita mulai artikannya dari yang kalimat pertama. Ya, dari yang penyambung pertama. Kita artikannya 보수 정류장은 subjeknya dulu ya. Halte bisnya. Halte bis itu gitu ya maksudnya ya. 금연 구역이니까 karena area 구역 itu adalah area. 금연 itu adalah bebas rokok ya. Dilarang merokok. Kalau meniup rokok atau maksudnya kalau merokok ya 벌금을 내야 돼요. 벌금 ini adalah denda. 내야 돼요. Membayar. Ya ada ya 돼요. Ini biasanya artinya adalah must. Harus gitu ya. Harus membayar. Neda itu artinya adalah membayar. Tapi literally artinya adalah mengeluarkan. Memberikan. Secara literal artinya adalah seperti itu. Tapi di sini kita bisa artikan sebagai membayar denda. Jadi satu kalimat yang panjang ini bagaimana cara mengartikannya? Mengartikannya dari sini dulu, subjeknya dulu. Halte bis itu karena adalah area bebas rokok, kalau merokok harus membayar denda. Gitu ya, ngartikannya ya. Kita ulangi lagi. Jadi yang pertama diartikan adalah satu, subjeknya 보수 정류장은 halte bis itu. Nomor dua yang nikah karena merupakan area bebas rokok ya. Terus yang ketiga, kalau merokok harus membayar denda gitu ya. Kemudian kalimat yang selanjutnya adalah 그래요. 몰랐어요. 그래요. Oh, begitukah? Gitu ya. Begitukah? 몰랐어요 ya. Karena tadi dia nggak tahu, sekarang kan sudah tahu, berarti 몰랐어요nya itu adalah bentuk past tense. 몰랐어요. 그래요? 몰랐어요. Tadi saya nggak tahu, gitu ya. Kemudian jawabannya 리안 씨, 저 때문에 5만 원 벌었으니까 밥 사세요. Ya. 리안 씨, 저 때문에 50.000 ya. Manon. Kita masih ingat ya. Pola menghitung 5 jari. Kalau kita bingung kata-kata, huruf, ya anggap aja di tangan ya.
Ini adalah man, 천, 백. Terus yang ini jari manis adalah ship. Kemudian jari kelingking adalah il. Ya, ingat ya cara mengingat huruf yang pernah kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah manchon beksibil. Nah, ini kan kita bingung ya. Apalagi kalau misalnya masih baru belajar ochonon, omanon itu seberapa sih? Ya, kita masukin o. Nah, ini kan man itu berarti dari jempol kan? Berarti sampai 5-5-nya ya. Berarti kita masukin. Ini berarti angka 5-nya itu diletakkan di jempol. Gitu. Berarti kan sisa 4 jari yang harusnya dimasukin 0 ya. Kita masukin 4 0. Jadi deh 50.000 gitu ya. Cara mengingat angka yang cukup foolproof adalah seperti itu. Jadi kalau omanon kita ingat di jari kita ada manchon beksibil, man ya. Kalau ada omanon berarti angka 5-nya diletakkan di space man yaitu jempol ya. Berarti omanon itu adalah 50.000 won. Gitu ya. 연 씨, 저 때문에 5만 원 벌었으니까 밥 사세요. Ya. Lihan 씨, kita masukin dari temune. Temune itu juga termasuk partikel penyambung dua kata ya. 저 때문에 gara-gara saya. Karena menghemat ya. Borosnika itu adalah menghemat, maksudnya itu kamu nggak perlu ngeluarin uang. Ini literally itu artinya adalah menghasilkan ya. Menghasilkan, maksudnya karena dia aslinya harusnya keluar, terus dia nggak keluar gitu. Jadi tapi ini kita bisa artikan sebagai saving aja ya. Kalau misalnya teman-teman lihat mau cari di kamus ya, itu carinya adalah bolta. Bolta. Boroso. Boroso itu adalah menghasilkan uang artinya. Itu adalah earn. Ya, biasanya diartikan sebagai earn. Bolta itu artinya earn atau bisa juga diartikan sebagai save. Tuh, jadi karena saya bisa menghemat 50.000 won, 밥 사세요. Traktir makan ya, traktir nasi gitu ya. Ini maksudnya adalah bercanda gitu kan. Karena tadi harusnya dia didenda 50.000 ya kan, terus karena dikasih tahu dia nggak jadi didenda kan. Nah, jadinya uangnya daripada nganggur buat traktir saya ya gitu maksudnya ya gitu ya. Kalau ada jokes diceritain maknanya jadi nggak lucu ya biasanya. Kemudian kalimat yang terakhir adalah 왜 그래요? hahaha gitu ya. 왜 그래요? Aduh, kenapa gitu sih? Gitu. Kenapa kok kamu gitu sih? Maksudnya gitu. Tapi di sini artikannya oh you are joking, right? Hahaha gitu ya. Oke. Kita dengarkan sekali lagi percakapannya antara Jihun sama Rihan ya. Teman-teman bisa sambil mengikuti. 대화 2. 리안 씨, 버스 정류장에서 담배를 피우면 안 돼요. 밖에서도 담배를 피울 수 없어요? 네. 버스 정류장은 금연 구역이니까 담배를 피우면 벌금을 내야 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 리안 씨, 저 때문에 5만 원 벌었으니까 밥 사세요. 에이, 왜 그래요? Oke, tadi adalah contoh percakapannya dan sekarang kita akan belajar grammar yang ada di dalam percakapan tersebut. Grammar yang kita pelajari hari ini selain kita sudah belajar myon anteo, kita akan belajar tentang nikah ya. Nikah itu biasanya ditempelkan dengan kata kerja ya, kata kerja itu ditempeli dengan nikah. Artinya sebenarnya adalah karena. Ya, tapi kalau kita dalam bahasa Inggris itu kan ada because dan juga ada because of gitu kan.
Nah, nikah ini itu adalah seperti because of gitu ya. Jadi ditempelinnya sama kata kerja. Itu sama, cara menempelkannya kita lihat dulu akhiran kata dari kata kerjanya, apakah dia berakhiran dengan huruf vokal atau huruf konsonan sebelum kata-kata da. Yang pertama adalah kata berakhiran huruf vokal real atau huruf vokal h, hiat, itu ditempelinnya sama nika ya. Yang pertama contohnya adalah gada, jadi ganika, boda, jadi bonika, undong hada menjadi undong hanika, 쓰다 menjadi senika, 그렇다 ya, 그렇다, 그러니까. 그렇다 itu kan artinya adalah begitu ya. Jadi karena ini berakhir dengan huruf hiyat atau huruf h, nah itu otomatis dia akan hilang gitu ya, hiyatnya menjadi kronika. Makanya kita sering dengar ya kata-kata kronika. Makanya begitu. Oleh karena itu, kayak gitu ya. Sedangkan yang satunya lagi adalah kata berakhiran konsonan. Kalau kata berakhiran konsonan seperti biasa kita harus menyisipkan huruf vokal atau huruf hidup dengan untuk menyambung dengan partikel grammar yang lain. Kenapa? Agar bisa diucapkan ya. Contohnya yang pertama adalah anta atau duduk yaitu menjadi anjenika. Yang kedua menjadi batta menjadi padenika, deta menjadi derenika ya. Teta yang mendengar ini masih berbentuk huruf irregular ya atau tidak tetap. Jadi huruf diketnya, huruf D-nya menjadi huruf real menjadi derenika, kemudian buta siatnya juga hilang jadi buenika. Ya, ini e-nya hanya satu ya maksudnya ya. E-nya hanya satu jadi buenika. Seperti itu ya. Terus bagaimana pengaplikasiannya? Toh ini artinya sama-sama karena. Kita sebelumnya sudah pernah belajar karena kan. Karena itu kan ada nikah, ada aoso, dan juga ada temune. Ya kan? Tadi di percakapan juga teman-teman lihat ya ada jotemune. Ya. Kalau temune itu biasanya dalam bahasa Indonesia gampangannya diartikan sebagai gara-gara. Ya, biasanya konteksnya negatif atau ada kiasan negatifnya seperti itu. Lalu apa dong bedanya nikah sama aoso? Kan artinya sama-sama karena. Kalau kita perhatikan ya, nikah itu kalimat pertama adalah sebab. Ya. Kalimat pertama adalah sebab yang membuat kalimat kedua terjadi. Ada unsur alasan pembenaran di dalam kalimat tersebut. Gitu. Dan kalau kalimat pada akhir kalimat itu berakhiran dengan seo, abshida, ca, atau elka, atau ket, atau elke, itu berarti kalimat penyambungnya memakai nika. Di sini contohnya adalah 오늘 좋으니까 따뜻하게 입으세요. Karena hari ini dingin, berpakaianlah dengan hangat. Ya, ini kan alasan yang sangat kuat terjadi ya. Bener dong, aku menyuruh kamu pakai baju yang hangat, ya kan? Karena hari ini dingin gitu. Ya itu ada unsur pembenarannya. Kenapa bukan 오늘 추워서 따뜻하게 입으세요? Ya, pakailah. Jadi kenapa? Karena dia berakhiran seo, ya kan? Dia punya alasan kuat, ya kan? Jadi tidak boleh memakai kata-kata so. Jadi harus pakai nikah ya. Kemudian yang kedua, nikah itu tidak boleh digunakan pada ucapan ketika kamu bertemu atau ketika berminta maaf atau ketika mengucapkan terima kasih. Ya. Maksudnya nggak boleh ucapan ketika bertemu itu adalah kayak gini kan kita biasa mendengar 만나서 반갑습니다 atau 만나서 반가워요. Itu bukan 만나니까 반갑습니다. Itu tidak bisa dipakai. Ya, karena nikah itu adalah alasan yang sangat kuat ya. Kalau pertemuan itu kan belum tentu kuat kayak gitu loh ya. Jadi secara literalnya seperti itu. Kemudian yang contoh selanjutnya adalah 늦어서 죄송합니다. Karena saya terlambat, mohon maaf ya. Saya mohon maaf karena terlambat. Nah, kalau 늦으니까 죄송합니다. Ya, itu salah. Kalau kamu bilang 늦으니까 죄송합니다 itu kurang tepat penggunaannya. Selain itu juga menyiratkan bahwa seolah-olah kayak kamu pantas untuk terlambat gitu loh maksudnya ya. Jadi makanya kalau orang berminta maaf ya karena ini berhubungan dengan pola pikir ya.
Kalau orang minta maaf, orang Asia, ya dia salah. Karena yang memposisikan orang minta maaf ada yang salah. Seperti itu. Ya. Sedangkan kalau AOSO itu tidak bisa digunakan ketika situasi di mana pemberi memberi saran, ekspektasi, atau meminta kepada orang lain ya. Maksudnya ini lawannya dari nikah ya. Ya, makanya kalau yang berakhiran dengan seyo, epsida, elke, ke, eka, itu biasanya pakainya nikah, bukan pakai AOSO. Nanti kita akan belajar contoh kalimatnya ya. Yang kedua, kebalikan dari nikah, AOSO itu tidak bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Ya, karena kan biasanya kalau AOSO sama nikah itu kan ada itu menggabungkan dua kalimat tunggal kan, yang satu kalimat sebab, yang satu kalimat akibat. Nah, kalimat sebabnya itu nggak bisa kalau itu berbentuk past tense gitu. Nanti kita akan lihat contoh kalimatnya. Yang pertama ini contoh kalimatnya ya. Sorry. Ini bego 너무 bego paso ya. Ini maksudnya bega bukan bego. 배가 너무 파서 많이 먹었어요. Ya. 배가 너무 고파서 ini salah tulis ya aku. Ini maksudnya 배가 너무 고파서 많이 먹었어요 ya. 배고파, lapar, 배고파. 배 너무 고팠어서 itu nggak bisa ya. Pasoso ini nggak bisa. Jadi harus 배고파서 많이 먹었어요. Karena laparnya sekarang karena tadi lapar, kemudian dia makan, terus kamu sekarang membicarakan lagi tentang kelaparanmu di masa lampau, itu tidak bisa digunakan menggunakan nikah. Tuh, jadi past tense-nya itu yang dijadikan bentuk past tense itu adalah kalimat yang paling terakhir, bukan yang kalimat paling depan, gitu ya. Kemudian yang contoh kedua adalah 비가 와서 학교에 늦게 도착했어요. Karena hujan ya, sampai terlambat di sekolah ya. Kenapa bukan 비가 왔어서 학교에 늦게 도착했어요? Jadi karena yang menjadi bentuk past tense-nya itu adalah akibatnya gitu ya. Kenapa kok bukan bewanika itu nggak bisa berhubungan? Karena hujan itu kan bukan sesuatu yang bisa dijadikan pembenaran karena bukan manusia yang mengatur hujan. Kayak gitu ya maksudnya ya. Yang ketiga adalah 오늘 아침은 회사에 늦게 왔으니까 늦게 퇴근할게요. Ya, ini biasanya ini rasa bersalah ya orang kalau datang terlambat ke kantor ya. 오늘 아침은 pagi hari ini ya. 회사에 늦게 왔으니까 karena saya datang terlambat ke kantor. 늦게 퇴근할게요. Saya akan pulang lebih lambat dari biasanya. Maksudnya saya akan pulang terlambat. Maksudnya nggak cepet-cepet pulang. Biasanya jam 5 langsung pulang. Nah ini jam 5 tunggu nanti deh. Ntar ketahuan lagi. Gitu ya maksudnya ya. Karena dia punya alasan. Kenapa kok dia harus pulang terlambat? Ya karena ini adalah alasan yang kuat. Yaitu dia datangnya terlambat tadi pagi. Seperti itu ya. Kemudian yang kata kalimat-kalimat selanjutnya adalah 어제 이 영화를 봤으니까 다른 영화를 볼까? Ya. Ini kan tadi ada elke ini adalah berarti harus disambung sama nikah, nggak boleh seo. Nah, sama ini. Bolka ini juga harus disambung dengan nikah, tidak boleh pakai so. Karena saya sudah melihat film ini kemarin. Kita nonton film yang lain aja ya, mungkin kayak ke CGV, sebut merek lagi. Kita ke bioskop, terus kan udah bayar, masa hari ini aku nonton lagi, kemarin juga udah bayar nontonnya kayak gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah 그동안 많이 챙겨서 항상 감사합니다. Ini kan tujuannya untuk mengucapkan terima kasih ya, appreciation, makanya tidak disarankan untuk menggunakan nikah. 그동안 많이 챙기니까 항상 감사합니다. Itu tidak baik. Ya tidak bisa dibenarkan seperti itu maksudnya kalau dalam bahasa Korea. Dan contoh lainnya adalah 오늘 좋으니까
장갑을 입고 나가겠어요. Karena hari ini dingin, pakailah sarung tangan. Baru pergi gitu ya. Bukan 오늘 추워서 장갑을 입고 나가겠어요. Pertama ini dia memakai kalimat geta ya, belakangnya akan ada es겠어요. Kedua, dia ini punya alasan kuat. Kenapa kamu harus memakai sarung tangan ya? Karena hari ini sangat dingin. Itu ya. Itu dia penjelasan kata-kata berakhiran nikah. Ya. Sekarang kita masuk lagi di buku ya. Kita lihat. Sini ada gambar-gambar. Ya, gambar-gambar teman-teman bisa sambil mempelajari kosakata-kosakatanya. Kemudian di sini kita lihat bagaimana cara pengaplikasiannya ya. 네. 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. Ya. Pilihlah kata-kata ekspresi dari kotak yang ada di bawah itu, ya kan? Untuk menggambarkan gambar-gambar berikut ya. Kita lihat. Di sini ada 담배를 피우다, ada 새치기를 하다, ada 쓰레기를 버리다, sama 침을 뱉다. Ya. Di sini teman-teman bisa match kan, ya, bisa cocokkan. Di sini 담배를 피우다 itu yang nomor 2 ya. Kemudian ada 새치기를 하다. 새치기를 하다 itu yang mana? Tadi di atas ada. 새치기를 하다 itu adalah memotong antrian ya. Di sini sebenarnya mencocokkannya ada semua di gambar atas ya. Kemudian ya, 새치기를 하다 itu yang nomor 3 ini. Kemudian ada 쓰레기를 버리다 itu adalah membuang sampah. Buang sampah ini yang orang yang buang sampah ini ya panahnya nomor 3. Kalau yang 새치기를 하다 itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 4 adalah 침을 뱉다 atau meludah. 침을 뱉다. Ini semua adalah sesuatu yang dilarang di tempat umum. Dan orang Korea itu biasanya kalau nunggu bis, ya mereka juga bakal antri seperti ini, seperti di gambar. Mau bisnya datang atau belum, biasanya mereka ngantri di belakang. Membujur ke belakang biasanya. Nggak kayak kita biasanya udah siapa yang dulu naik gitu. Oke. Ini juga contohnya match an expression to another, complete the sentence. Ya, kita lihat. Yang pertama, 이것은 사진 촬영 금지니까. Karena di tempat ini merekam gambar itu dilarang. Maka yang cocok kira-kira yang mana? Yang cocok adalah yang 사진을 찍으면 안 돼요. Jadi nggak boleh ngambil gambar. Kemudian yang kedua adalah 건물 안에서는 금연이니까 karena di dalam gedungnya, 건물 itu adalah building ya, gedung. Karena dilarang merokok di dalam gedung, 건물 밖에서 담배를 피우세요. selanjutnya ada 극장 안에서는 휴대전화 사용 금지니까. 휴대전화 ini maksudnya adalah handphone ya. Ya sekarang bilang orang-orang cukup bilang handphone aja ya, bukan 휴대전화. Ini kata-kata orang lawas. Bilang kayak ibarat kita ngomong telepon genggam sama handphone gitu ya maksudnya. Ya, 극장 안에서는 휴대전화 사용 금지니까. 전화를 하면 안 돼요. Nggak boleh terima telepon ya di dalamnya. Oke? Sampai sini teman-teman semua sudah paham ya? Oke, sekarang kita bisa masuk lagi ke bab selanjutnya. Sini kita lihat ada beberapa ekspresi larangan. Ya. Sini ada contohnya adalah 도서관에서 떠들면 안 돼요. Kemudian yang jawabannya adalah 죄송합니다. Ya, ini maksudnya kalau di dalam 도서관에서
떠들면 안 돼요. Sini sambut kalau contohnya ini adalah 큰 소리로 전화하다. Ini kan diceritain di rumah sakit ya. 병원 adalah rumah sakit. 병원에서 큰 소리로 전화하면 안 됩니다. Tuh, ya ini semua dijadikan bentuk mion sama 됩니다. Gitu ya. Oke. Sini ada teman-teman bisa lihat ada simbol-simbol yang biasa ditemukan di tempat-tempat umum ya kalau di Korea, biasa di jalan-jalan, dan ini adalah simbol yang biasa ditemukan di bis, di subway. Itu biasanya ada logo-logo ini. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke listening-nya. (22과) EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. Oke, jadi ini perintahnya adalah lihatlah gambar berikut lalu pilihlah jawaban yang benar. 1번 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1, 술을 마시고 있습니다. 2, 담배를 피우고 있습니다. 3, 주차를 하고 있습니다. 4, 횡단보도를 건너고 있습니다. Oke, jadi ini gambar orang merokok, berarti jawaban yang benar adalah yang nomor 2, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. (2번) 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1, 전화를 하고 있습니다. 전화를 hago 있습니다. berarti artinya adalah sedang menelepon. 2, 사진을 찍고 있습니다. 사진을 찍고 있습니다. sedang memotret foto. 3, 큰 소리로 떠들고 있습니다. 큰 소리로 떠들고 있습니다. Maksudnya adalah berbicara dengan keras. 4, 쓰레기를 버리고 있습니다. 쓰레기를 버리고 있습니다. yaitu berarti membuang sampah. Ya, itu tidak boleh. Begitu, ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. (3번) 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1, 침을 뱉고 있습니다. 2, Oke. 지하철을 타고 있습니다. Yang nomor 1 tadi artinya adalah sedang meludah. Kemudian yang kedua adalah 지하철을 타고 있습니다. sedang menaiki subway. 3, 새치기를 하고 있습니다. 4, 큰 소리로 떠들고 있습니다. Berarti jawabannya yang betul adalah yang nomor 3 ya. Kalau yang 4 tadi artinya adalah berbicara dengan suara keras. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4 sama 5 yaitu 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하세요. Jadi dengarlah satu cerita berikut ini lalu jawablah 2 pertanyaan yang ada di bawah ini. Ya, kita dengarkan dulu bareng-bareng. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 저희 고려극장을 찾아주신 여러분께 감사드립니다. 편안한 관람을 위해 몇 가지 안내 말씀을 드리겠습니다. 먼저, 극장 안에서는 물은 마실 수 있지만 음식물은 가지고 들어오면 안 됩니다. 그리고 공연 중에는 사진 촬영 금지니까 사진을 찍으면 안 됩니다. 마지막으로 휴대전화는 다른 사람들에게 방해가 될 수 있으니까 전화를 하지 마십시오. 그럼 즐거운 관람 되시길 바랍니다. 감사합니다. Oke, sini pertanyaannya adalah 여기는 어디입니까? Ya, kita dengarkan dulu kata-katanya sekali lagi.
이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 저희 고려극장을 찾아주신 여러분께 감사드립니다. Oke, sini jawabannya adalah di kalimat ini, yaitu di Goryeo-geukjang. Ya, Goryeo-geukjang itu berarti di mana? Goryeo-geukjang ini maksudnya adalah 공연장. Ya, 공연장. Ini adalah semacam teater gitu maksudnya. Jadi 공연장 ini adalah tempat event. Tempat event. Ya. Kemudian pertanyaan kelima adalah 다른 내용과 다른 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang berbeda dari isi yang kamu dengar. Maksudnya pilihlah kata-kata yang nggak kamu dengar dari percakapan, dari pengumuman yang dibicarakan di audio tadi ya. Yang pertama adalah 물을 마시면 안 돼요. Ya, 물을 마시면 안 돼요 itu artinya adalah tidak boleh minum air. Kemudian yang kedua adalah 사진을 찍을 수 없습니다. Tidak bisa mengambil gambar. Dilarang motret gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah 전화를 하면 안 됩니다. Tidak boleh menelepon. Yang keempat, 음식을 먹을 수 없습니다. Ya, tidak bisa makan makanan. Ya, kita lihat dulu. Berarti kira-kira yang dalam teater itu yang tidak diperbolehkan adalah tidak boleh ngambil foto, tidak boleh makan, dan tidak boleh menelepon. Kalau 물을 마시면 안 됩니다 itu berarti nggak boleh minum air. Sedangkan tadi di percakapannya dibilang boleh untuk minum air ya. Jadi jawabannya yang benar adalah nomor 1. Sekarang kita dengarkan lagi sekali lagi pengumumannya biar kita artikan satu-satu ya. 편안한 관람을 위해 몇 가지 안내 말씀을 드리겠습니다. Oke, untuk pengalaman yang menyenangkan, yang nyaman, maksudnya 편안한 관람 itu adalah pengalaman yang menyenangkan. 관람 itu artinya adalah pengalaman. Beberapa pengumuman akan kami beritahukan. Artinya adalah itu. 먼저 극장 안에서는 물은 마실 수 있지만 Oke. Yang pertama, 먼저 ya. First thing first gitu ya. Di dalam 극장, di dalam teater atau di dalam bioskop ya, tapi di sini konteksnya adalah teater ya. Di dalam teater, 물 마실 수 있지만 boleh minum air. 음식물은 가지고 들어오면 안 됩니다. 음식물을 가지고 들어오면 안 됩니다. 음식물 itu maksudnya adalah makanan ya. Barang-barang makanan, produk-produk makanan. 음식물 가지고 들어오면. 가지고 들어오면 itu adalah membawa. 가지고 itu artinya adalah membawa. 들어오면 dan masuk. Jadi dibawa masuk itu tidak boleh. Gitu ya. 그리고 공연 중에는 사진 촬영 금지니까 그리고 공연 중에는 ketika sedang event 사진 촬영 tidak boleh. 사진 촬영 금지 berarti dilarang merecord gambar ya. 촬영 itu adalah record. Apa sih record? Shooting, rekam ya. 사진을 찍으면 안 됩니다. Mengambil foto atau merekam itu tidak boleh ya. 마지막으로 마지막으로 yang terakhir 휴대전화는 다른 사람들에게 방해가 될 수 있으니까 휴대전화는 다른 사람에게 방해될 수 있습니까? Karena menelepon dengan telepon genggam itu bisa mengganggu orang lain, 전화를 하지 마십시오. dilarang untuk menelepon di dalam ruang event itu tadi maksudnya ya. 그럼 즐거운 관람 되시길 바랍니다. 그럼 즐거운 관람 되시길 바랍니다. 되시길 바랍니다 itu we hope. Kami harap ya. Jadi 즐거운 관람 되시길 바랍니다. Kami harap Anda mendapatkan pengalaman
yang menyenangkan. 감사합니다. Kamsahamnida, ya terima kasih. Gitu ya. Jadi ini tadi adalah suara pengumuman di dalam sebuah teater gitu ya. Oke, kita lihat lagi nih tesnya yang selanjutnya. 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오. Ini adalah gambar rokok dicoret, berarti yang paling cocok adalah gambar nomor 3 ya. 담배를 피우면 안 됩니다. Kemudian yang kedua adalah gambar mobil. Gambar mobil dicoret, yang kira-kira cocok dengan gambar ini adalah 주차하면 안 됩니다. Tidak boleh parkir ya. Dilarang parkir. Oke? Oke, gambar yang selanjutnya. 휴대전화를 빌릴 수 있습니다. atau 휴대전화를 고칠 수 있습니다. 휴대전화를 사용할 수 없습니다. 휴대전화를 충전할 수 있습니다. 충전 itu artinya adalah ngecas ya. 충전 itu recharge. Jadi yang gambar ini menerangkan yang nomor 3 ya. 휴대전화를 사용할 수 없습니다. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4 dan 5. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar untuk dimasukkan ke dalam tempat kosong ya. 도로나 공원에 titik-titik atau 를 버리면 안 됩니다. 공공장소를 깨끗이 사용해야 합니다. 공공장소 ini adalah tempat umum. 공공 ini artinya adalah public, 장소 adalah tempat ya. 공공장소 adalah public place. Gitu ya. Ini 도로나 공원에 itu maksudnya adalah taman ya. Berarti yang kira-kira benar adalah jawabannya 쓰레기 ya. 도로나 공원에 쓰레기를 버리면 안 됩니다. Tidak boleh membuang sampah. 공공장소를 깨끗이 사용해야 합니다. Kita harus menggunakan tempat umum dengan bersih. Maksudnya adalah menjaga kebersihan tempat umum gitu ya. Kemudian yang nomor 5. 길에서는 위험하니까 titik-titik-를 하면 안 됩니다. 길을 건널 때 갑자기 차가 와서 사고가 날 수 있습니다. 길에서는 위험하니까. 위험하다 artinya adalah bahaya. Karena di jalan itu berbahaya. Berarti jawabannya adalah 무단횡단. Menyeberang sembarangan. Kalau menyeberang sembarangan tidak boleh. Ya. 길을 건널 때 ketika menyeberang jalan tiba-tiba, 갑자기 itu tiba-tiba ya, tiba-tiba 차가 와서 ada mobil datang, 사고가 날 수 있습니다. Bisa timbul, 날 수 있습니다 adalah can occur ya. Bisa timbul sago itu adalah kecelakaan accident ya, kecelakaan lalu lintas itu. Oke. Itu tadi adalah kelas untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silakan masukkan di chat box atau juga bisa menghubungi di WhatsApp group ya. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Untuk link evaluasi bulan ini nanti akan di-share di WhatsApp group. Nanti teman-teman bisa langsung akses dan akses akan ditutup pada hari Selasa pukul 23.59 ya. Oke, sampai sini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Saya ucapkan selamat berakhir pekan dan juga terima kasih. Sampai jumpa.